Shalom, selamat sore dan selamat bergabung di dalam ibadah UKM KMK UMI. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang boleh mempertemukan kita di dalam ibadah Natal kali ini dalam suasana yang berbeda. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di dalam ibadah Natal UKM KMK UMI Sabtu 12 Desember 2020 dengan tema Noel, Night of Everlasting Love. Berharap kita boleh memperbarui hari-hari kita untuk berlimpah kasih dan tetap setia membagikan kasih kita kepada sesama kita dan lingkungan kita. Dan di dalam ibadah ini kita akan dilayani oleh hambanya. Kepada Pendeta Perlindungan Situmorang kami ucapkan selamat datang, selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bernyanyi, mari rayakan dan nyanyi. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kata sambutan. Kata sambutan yang pertama dari Koordinator UKM KMK UMI kepada Liana Simanjuntak, kami persilahkan. Shalom dan selamat malam kepada kakak, abang, dan teman-teman dan adik-adik semuanya. Ya, kita tahu setiap tahun kita menyambut kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Dan terkhusus di tahun ini adalah momen Natal terspesial karena berkat teknologi kita boleh merayakan Natal UKM KMK UMI secara virtual dengan tema Noel, Night of Everlasting Love. Ya, saya sebagai koordinator UKM KMK UMI berterima kasih
untuk setiap dukungan doa dari kakak abang dan teman-teman untuk pelayanan UKM Kengkau Umi. Kiranya semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan saja. Dan ucapan terima kasih saya terkhusus untuk teman-teman pelayan acara yang sudah ambil bagian dalam Natal kita. Atas nama pengurus dan keluarga besar UKM Kengkau Umi, kami mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru bagi kita semuanya. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita dengarkan kata sambutan dari alumni. Kepada Bang Hotber Pasaribu kami persilahkan. Layaklah kita mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga dalam nama anaknya Tuhan kita Yesus Kristus untuk perayaan Natal yang dapat kita laksanakan pada saat ini. Pertama, ingin saya sampaikan mengutip surat dari Paulus kepada Titus yang mengatakan, dari Paulus hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah. Kami alumni KMK UMI dan adik-adik rohani kami semua yang sedang menjalani perkuliahan pada saat ini adalah orang-orang pilihan Allah. Pilihan Tuhan tidak pernah salah atas kehidupan setiap orang percaya. Saya dan teman-teman alumni bersyukur dulu sewaktu perkuliahan telah dipilih untuk diperkenalkan siapa itu Kristus dan bagaimana di dalam iman kepada Yesus Kristus akan beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Pengenalan akan Kristus tersebut itulah yang membuat hidup kami pada saat ini lebih bermakna lagi di hadapan Tuhan. Meskipun berada di tempat yang berbeda, bahkan berada di sekeliling orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, kami tetap dipakai Tuhan di ladang pelayanan profesi kami dengan menjawab panggilan Tuhan pada Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Bagi adik-adik rohani yang sangat kami kasihi, kami selalu merasa bangga pada saat mendengar tentang pelayanan KMK UMI sampai dengan saat ini. Meskipun dalam situasi social distancing seperti saat ini, kami tahu betul bahwa adik-adik tetap giat melayani Tuhan. Kiranya adik-adik semua tetap teguh, sehati sepikir dalam menjalani berkat Tuhan melalui pelayanan ini. Tuhan dalam pelayanan kampus KMK UMI selalu berkarya di dalam menjangkau banyak jiwa-jiwa para mahasiswa. Kembali saya mengutip khotbah dari pendeta Stephen Tong. Sebuah pelayanan yang diberkati itu bukan karena semakin banyak anggota pengikutnya atau semakin besar organisasinya, tetapi sebuah pelayanan yang diberkati oleh Tuhan adalah pelayanan yang injili, yaitu sudah berapa jiwa yang sudah kita jangkau melalui pelayanan KMK UMI ini. Sampai seberapa dalam orang-orang di sekeliling kita merasakan kehadiran Tuhan melalui kehidupan kita, melalui nilai akademis kita, dan melalui kesaksian hidup kudus kita sehari-hari. Akhirnya, saya mengucapkan selamat hari Natal bagi kita semuanya. Natal kali ini kita jadikan kelahiran baru bagi kita untuk berbenah dan memulai pelayanan yang lebih baik lagi untuk memenangkan kampus UMI bagi Kristus dan Indonesia bagi kemuliaan namanya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang adalah pemilik pelayanan ini semakin mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Dan yang terakhir kita dengarkan kata sambutan dari pembina UKM KMK UMI kepada Kak Indrawati Setepu, kami persilahkan. Keluarga KMK UMI yang terkasih, selamat malam. Kita sangat bersyukur pada malam hari ini kita bisa bersama-sama merayakan ibadah Natal secara virtual keluarga besar KMK UMI. Kita bersyukur di tengah-tengah perjalanan kita sepanjang tahun ini. Kasih Tuhan yang agung dicurahkan dengan melimpah atas kita. Dan sesuai dengan tema yang kita renungkan pada malam hari ini, yaitu Noel, Night of Everlasting Love. Kiranya kasih yang agung, kasih yang abadi, kasih yang sejati ini senantiasa kita syukuri
senantiasa kita alami, kita nikmati, bahkan kita sampaikan, kita salurkan ke orang-orang lain lagi. Sehingga kita menjadi saluran berkat kasih karunia Allah bagi dunia ini. Selamat Natal Desember 2020 dan selamat menyambut tahun baru Januari 2021. Tuhan memberkati. Kita memasuki ibadah kita, namun terlebih dahulu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita agar selama dalam ibadah ini hati kita boleh tertuju hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Saat teduh dimulai. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekelaman Midian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih Tuhan, untuk cinta kasih Tuhan yang masih boleh kami rasakan di setiap saatnya. Bahkan kami bersyukur ya Tuhan, untuk ibadah perayaan Natal tahun ini sungguh istimewa. Kami sungguh bersuka cita Tuhan, ketika kelahiran Tuhan menjadi pengharapan bagi kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan, untuk keselamatan yang telah Kau janjikan. Kami bersyukur Tuhan, untuk kedatangan Tuhan ke dalam dunia ini, untuk menyelamatkan kami dari dosa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk ibadah Natal kali ini, biarkan boleh berjalan dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pembicara Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, Engkau yang boleh memberkati. Biarkan setiap perkataannya itu atas tuntutan dari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat firman yang akan disampaikan nanti, boleh kami dengar, boleh kami terapkan, bahkan boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman yang ada di rumahnya masing-masing. Engkau yang boleh memberkati mereka. Apapun yang mereka lakukan, biarkan mereka juga selalu berpengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah Natal ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin. Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap. Bintang di langit gemerlap, melihat kau lelap. Kita bernyanyi, hai kota mungil Bethlehem. Betapa
sebab bagimu lahir Mesias Tuhan. Sebab bagimu lahir Mesias Tuhanmu. Malaikatlah penjaganya di malamnya teduh. Hai bintang-bintang fajar, beritakan kabar baik. Sejahtera di dunia, segala puji naik. Ketika bumi masih bersih, pasangan insan pertama masih dalam kekudusan. Hati nurani pun masih bersih. Tuhan menempatkan mereka begitu suci untuk mengelola alam semesta dalam cinta dan kemuliaan, keserasian yang begitu anggun, kemesraan yang begitu lembut, keakraban yang begitu indah. Mari kita saksikan drama musikalisasi Adam dan Hawa. Indah cerianya pagi ini, matahari bersinar, burung berkicau ria, langit menceritakan karyamu, biarlah yang bernafas memuji namamu. Indah cerianya pagi ini, matahari bersinar, burung berkicau ria, langit menceritakan karyamu, biarlah bernafas memuji namamu. Aku bersuka cita atas kebaikanmu, rahmatmu yang melimpah, Kau Tuhan yang mencipta segalanya. Indah cerianya pagi ini, matahari bersinar, burung-burung berkicau ria, langit menceritakan karyamu, biarlah yang bernafas memuji namamu. Aku bersuka cita atas kebaikanmu, rahmatmu yang melimpah, Kau Tuhan yang mencipta. Aku bersuka cita atas kebaikanmu, rahmatmu yang melimpah, Kau Tuhan yang mencipta segalanya. Hawa, kau tulang dari tulangku, Adam, Kau ada bagiku. mari kita memenuhi bumi dengan cintanya, dengan kasihnya, dengan cinta kasihnya. Hawa, kau tulang dari tulangku, Adam, Kau ada bagiku. mari kita memenuhi bumi dengan cintanya, dengan kasihnya, dengan cintanya, dengan kasihnya, dengan cintanya, dengan kasihnya. Oh, oh, oh.
Selanjutnya kita dengarkan persembahan pujian dari KTB Edelweiss alumni KMK UMI, Kasih Karuniamu. Kasih karuniamu buatku hidup. Kasih karuniamu buatku berharga. Kasih karuniamu buatku dalam pandanganmu. Kasih karuniamu buatku hidup. Kasih karuniamu buatku berharga. Kasih karuniamu buatku mulia dalam pandanganmu. Ku hidup sekarang dalam kasih-Mu. Ku yakin pasti akan janji-Mu. Ku terima segalanya daripada-Mu. Dalam anugerah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Kasih karuniamu buatku hidup. Kasih karuniamu buatku berharga. Kasih karuniamu buatku mulia
anugerah-Mu, dalam bimbingan-Mu, dalam tangan kasih-Mu, serahkan seluruh hidupku. Noel, 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 born is the King of Israel. Kita bernyanyi the first Noel. Mari kita saksikan video COVID-19. Yesus
Dilanjutkan lagu pujian Indonesia Bagi Kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Perbuatan dosa mengakibatkan manusia jatuh serta diusir dari Taman Eden. Ternyata tidak membuat manusia bertobat. Peristiwa keberlangsungan manusia dalam kehidupannya di bumi ini juga tidak terlepas dari dosa. Mari kita saksikan beberapa kejatuhan manusia selama kuliah online. Dilanjutkan puisi kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kejatuhan mahasiswa ke dalam dosa selama kuliah online. Penggunaan sosial media yang berlebihan menimbulkan konflik di dalam rumah, seperti menggerutu saat dimintai tolong oleh orang tua. Yohana, ya Ma, tolong sapu rumah ya. Ya.
waktu daring, selalu disuruh di rumah, ngurusi rumah, beresin rumah. Males banget di rumah. Udah mah, udah selesai. Kondisi di rumah mahasiswa selanjutnya. Mahasiswa bermalas-malasan, menghabiskan waktu dengan tidur-tiduran, dan tidak memiliki komitmen dalam mengerjakan tugas. Zoom. Lagi, Pak. Ya, Pak. Hadir, Pak. Nah, tugas dikumpul. Halo, tugas udah belum? Apalagi aku, belum ngumpul kok. Males banget. Udah, usah ngumpul yuk. Oke, aku lanjut tidur dulu ya. Oke. Kondisi mahasiswa di rumah selanjutnya. Mahasiswa tidak berintegritas dalam mengerjakan ujian tengah semester. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ibu. Ah, 10 menit. Bagaimana aku menyelesaikan tugas dengan cepat? Loh, yang udah selesai? Sudah. Boleh minta? Yo, minta dong. Kalau soal Jawabannya sama, nanti dosennya masih nilai kita yang salah. Gak apa-apa itu, bacalah. Cepat, iya bentar lagi udah mau selesai. Nah, kasih yo. Dapat jawaban. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Awalnya sangat indah. Debu tanah yang dihembuskan nafas hidup tinggal di taman itu. Taman yang indah, tiada satupun kecacatan. Taman pengharapan, tiada susah dan keluh. Tempat bernaung cinta yang suci, pertemukan insan dalam kekudusan. Ya, Allah menciptakan segalanya sempurna. Namun, semua berubah. Kala godaan dan hasrat dipersatukan, hasrat berbuah kejahatan, godaan yang jadi landasan. Jiwa kini menjadi budak, hasrat kini semakin menyimpang, menutup mata dan mengunci hati yang murni, membuat insan menjauh dari Sang Pencipta. Kasih yang merunyul di bumi
hilang perlahan ditelan ego. Hidup tanpa tujuan, tak tahu hakikatnya menjadi insan. Ya, insan mulia yang butuh pertolongan. Akibat dosa yang menimbulkan kesesakan. Lihatlah, perbuatan untuk senangkan hatiku hanya seperti kain kotor bagiku. Dunia semakin jahat, moral kini tiada makna. Jurang maut semakin lebar, sementara insan berbuat tiada guna. Ah, sakit hatiku melihatnya. Insan mulia yang kucipta tidak lagi menjaga kehormatannya. Satu yang menjadi bukti keterpisahan. Namun diriku tak tahan, kasihku tak terelakkan. Datanglah, aku membawa kelepasan bagimu. Perbudakan dosa tidak lagi menguasaimu. Bukan karena perbuatan baikmu, semuanya hanya karena kasihku. Kini rencana telah digenapi hanya oleh satu pribadi, anak manusia yang ilahi, membawa pemulihan bagi citra diri. Oh, terhapusnya penghukuman yang dibawa oleh Yesus Tuhan. Tapi siapa yang layak mendapatkan? Siapa yang layak dipulihkan? Ialah yang menaruh iman dengan segenap. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Kita bernyanyi, hai siarkan di gunung. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Allah tidak mampu terus melihat manusia hidup dalam dosa. Berasal dari hatinya, ia tergerak oleh belas kasihan kepada manusia. Allah ingin manusia hidup dan beroleh keselamatan. Janji keselamatan yang Allah telah berikan kini disempurnakan. Bumi yang masih gelap segera melihat terang. Siapakah Raja Keselamatan yang dijanjikan Allah itu? Bagaimanakah janji Allah itu terhadap manusia? Mari kita mendengarkan liturgi janji keselamatan dan kelahiran.
Mazmur 24 ayat 7-8. Beginilah firman Tuhan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Mazmur 24 ayat 9, begini firman Tuhan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Lukas 2 ayat 6-7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lukas 2 ayat 8-9. Beginilah firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lukas pasal 2 ayat 10-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan yang besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Matius 2 ayat 1-2. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintang-bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah Dia." Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mengiring Yesus sepanjang
Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Namun terlebih dahulu kita mau bernyanyi, ingin kita sampaikan rasa kerinduan kita untuk merenungkan firman Tuhan setiap waktu. Kita bernyanyi, biarlah manis kau dengar. bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu.
Shalom adik-adikku, mahasiswa-mahasiswa UMI yang dikasihi Tuhan Yesus. Kesempatan yang berbahagia ini adalah saat yang khusus bagi kita menyatakan sukacita terbesar kita di dalam Kristus Yesus. Hari ini kita merayakan Natal sebagaimana adanya secara virtual. Ini adalah hal yang di luar kebiasaan kita karena bagi kita selama ini tiap-tiap tahun Natal adalah puncak dari sukacita di dalam kalender kekristenan. Oleh karena kita bisa merayakan Natal dengan sukacita, berkumpul bersama, menyatakan ekspresi terbaik kita mengingat kasih Kristus yang luar biasa. Tapi hari ini tetap izinkan Roh Kudus bekerja dengan luar biasa di dalam dirimu. Dia adalah sukacita dan sumber sukacita yang terbaik ya. Buah roh salah satunya adalah sukacita. Itu adalah pabriknya adalah Roh Kudus itu sendiri. Oleh karena itu di dalam perayaan Natal seperti ini pun kita percaya tidak akan kehilangan makna kita. Nah, oleh karena itu mari kita siapkan hati untuk merenungkan sabda Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur atas keindahan perayaan Natal sebagaimana adanya melalui virtual hari ini. Kami bersyukur mahasiswa-mahasiswa Universitas Metodis Indonesia di dalam kesehatian kami meninggikan, memuliakan nama Tuhan, mengingat kuasa kasih terbesar dari surga yang diterima oleh dunia ini oleh karena kelahiran juru selamat kami, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus bagi kami. Terima kasih atas keindahan perayaan Natal ini dan saatnya kami merenungkan sabda-Mu. Pimpin dan sertailah kami semua dimanapun berada, di rumah masing-masing, panitia dan juga setiap mahasiswa-mahasiswi sehati kami. Nama-Mu dipermuliakan, kami beroleh damai dan sejahtera sukacita surgawi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang Natal, selalu kita diingatkan bahwa bukan sebatas bicara tentang celebrate-nya. Bukan bicara tentang pernik-pernik Natal yang dengan segala kehebohan dan kemeriahan dan segala hal yang bersifatnya gemerlap di situ. Bukan. Itu boleh saja ada dan bersyukur kita. Tidak anti kita dengan segala pernak-pernik Natal. Tapi semua hal yang sifatnya celebrate itu harusnya mendukung setiap kita untuk sungguh-sungguh mengalami apa artinya ditebus dan diselamatkan oleh Yesus Kristus. Siapakah Yesus yang lahir ke dunia itu? Siapakah dia yang selama beribu tahun, 4.000 tahun di dalam catatan Alkitab kita secara kronologisnya, Yesus sudah dirancang untuk datang ke dunia ini. Bahkan sejak baru saja manusia itu jatuh dalam dosa. Tahu, saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu ayat di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Itu menggambarkan bahwa Adam dan Hawa baru saja jatuh ke dalam dosa. Di ayat yang ke-15 Kejadian pasal yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara, secara teologis ayat inilah yang disebut dengan pendahuluan dari seluruh berita keselamatan, berita kelepasan, berita Injil. Induk permulaan dari seluruh nubuatan yang terus-menerus digemakan, terus-menerus disampaikan oleh nabi-nabi yang diutus Tuhan di sepanjang perjanjian lama. Semakin disingkapkan bahwa dari keturunan Hawa, saudara, ini satu-satunya dari garis keturunan perempuan dijelaskan. Biasanya dari garis keturunan laki-laki. Tapi Adam dan Hawa kita tahu itu adalah satu di dalam hubungan suami istri. Keturunan Hawa. Siapa itu? Kelak di dalam terang perjanjian baru. Dalam silsilah Matius pasal yang pertama. Dan juga silsilah di dalam Lukas pasal yang ketiga.
kita diberitahu di sana bahwa yang dimaksud adalah Yesus Kristus sendiri. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah yang terus digemakan oleh para nabi di perjanjian lama seperti yang saya katakan tadi. Maka kelahiran Kristus jauh-jauh hari, kalau ya ini tadi proto-evangelium, pendahuluan dari seluruh berita keselamatan ini. Kejadian 3:15, kita bisa sebut 4.000 tahun sebelum Yesus datang ke dunia. Tapi lihatlah, Yesaya di dalam nubuatan yang disampaikan, Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 misalnya. Yesaya 700 tahun sebelum Yesus lahir sudah menubuatkan tentang seorang perempuan muda akan mengandung. Yesaya 7 ayat yang ke-14 dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Seorang perempuan muda akan mengandung. Lalu disingkapkan lebih lagi di pasal 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ada empat jabatan yang akan diletakkan di atas kehidupan seorang anak yang dimaksud. Dia adalah penasihat ajaib. Dia adalah Allah yang perkasa. Dia adalah Bapa yang kekal. Dia adalah Raja damai. Dalam diri siapa ayat ini sebetulnya mau dinyatakan? Maka dalam nubuatan perjanjian lama diteruskan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang dimaksud sebetulnya adalah kelahiran Yesus Kristus ke dunia ini. Bahkan adik-adik yang dikasihi Tuhan, tempat kelahiran dari Tuhan Yesus itu, anak yang akan lahir itu sudah dikasih tahu 500 tahun sebelum benar-benar peristiwa itu terjadi. Mika 5 ayat yang pertama misalnya, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Saudara, kata Bethlehem sudah disebutkan di situ. Dengan cara yang ajaib, pada saatnya nanti Maria dan Yusuf dikondisikan Tuhan sedemikian melalui sensus yang diperintahkan oleh Kaisar Agustus dari Roma, supaya semua orang kembali ke kampung halamannya untuk mendaftarkan dirinya. Saat itu sensus, semua orang harus kembali ke kampung halaman asal mereka, asal nenek moyangnya. Yusuf adalah keturunan Daud, maka Yusuf harus membawa Maria untuk pulang ke Bethlehem. Kita bisa cek di Alkitab bahwa Daud itu lahir dan kampung halamannya adalah Bethlehem. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ini sebuah hal yang luar biasa. Penggenapan Tuhan yang sangat ajaib. Tidak ada satupun nubuatan perjanjian lama yang menyangkut rencana keselamatan yang dinyatakan tidak tergenapi. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kelahiran Kristus melalui anak perempuan, seorang perempuan muda itu di dalam terang perjanjian baru. Siapa itu? Misalnya kita bisa lihat di Matius pasal 1 ayat yang ke-21. Kepada Yusuf, adik-adik yang dikasihi Tuhan, lihat Alkitabmu, Matius pasal 1. Kepada Yusuf, malaikat Gabriel memberitahu, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Itu namanya disebut Yesus. Yesus itu dalam pengertian yang sama, Yehosua, Yosua, Hosea, Yusak.
Itu sama akar katanya. Artinya Jehovah menyelamatkan umatnya. Tuhan menyelamatkan umatnya. Maka nama Yesus itu datangnya dari Bapa. Bukan manusia yang buat nama itu. Sesuai dengan misi yang diembannya datang ke dunia ini. Dia menjadi juru selamat. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam Lukas pasal yang kedua, makna Natal selalu digemakan oleh para malaikat yang berbicara kepada para gembala di malam Natal ini. Kita lihat ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar." Joy to the world. Ini lagu yang sangat terkenal, salah satu lagu Natal kita. Dunia gemar dan soraklah. Inilah ayatnya itu. Kegemaran, sukacita terbesar yang diberikan Tuhan kepada seluruh bangsa. Kenapa? Ayat 11 menjawab, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Ini salah satu ayat bahwa Yesus Kristus disebut Tuhan ilahi. Jadi kalau ada orang bilang nggak ada Alkitab bilang Yesus Tuhan, ini salah satu ayatnya. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah juru selamat bagi kita. Kenapa perlu kita juru selamat? Ya karena kita memang sedang terancam oleh bahaya maut. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 10. Dari semua rancangan Allah sejak Nuh, Tuhan berjanji tidak akan memusnahkan bumi ini lagi dengan air bah. Itu makanya ada yang warna-warna pelangi, ya, sebagai janji Tuhan tidak akan memusnahkan bumi dengan air. Tapi kemudian ayat-ayat Alkitab kita sampai memuncak ke kitab Wahyu, dijelaskan penghakiman bagi dunia ini akan dilakukan Allah pada hari terakhir dalam bentuk api neraka. Maka murka Allah akan dinyatakan lewat penghukuman kekal itu. Itu sebabnya saudara, Yesus Kristus adalah gambaran ungkapan kasih terbesar ketika kita percaya kepada Dia. Ingat ayat hafalan seputar Natal itu, ya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak akan mengalami murka Allah di dalam kebinasaan api neraka. Ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Sang Anak Allah yang lahir di malam Natal itu. Itu sebabnya kelahiran Kristus bagi kita adalah sebagai jaminan. Dan Roma pasal yang kelima ayat yang ke-9, 10. Ayat 6 dikatakan ketika kita masih lemah, kita durhaka kepada Tuhan, Yesus mati bagi kita. Bukti kasihnya. Ayat yang ke-8, ketika kita masih berdosa, Yesus mati bagi kita. Ayat yang ke-10, ketika kita masih seteru, musuhan, memberontak kepada Allah, Yesus mati bagi kita. Pembenaran dikerjakan Yesus melalui penumpahan darahnya di kayu salib sebagai harga yang harus dibayarnya. Maka Natal selalu bicara tentang Yesus berkarya di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Itulah sebabnya karya Kristus di kayu salib itulah penentu segala sesuatu sebagai puncak rencana Allah mengasihi dunia ini. Maka kita harus hidup di dalam kasih itu. Itulah sebabnya kita harus mengaku percaya pada Yesus. Roma 10 ayat 9-10 bilang, ketika kita dengan mulut mengaku. Kalian baca nanti Roma 10 ayat 9-10. Dan dengan hati kita percaya kepada Yesus, Anak Allah yang dibangkitkan itu. Ada jaminan di situ. Kita akan diselamatkan. Dan Roma 5 ayat 9-10 2 kali. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan, lihatlah. Bukan kita yang sok jago, sok percaya diri, merasa kita sombong, menyatakan pasti
pasti diselamatkan karena percaya Yesus. Bukan. Firman yang bilang, Roma 5 ayat 9-10. Ketika kita sungguh-sungguh percaya dan kematian Kristus telah mengubah hidup kita, kita pasti akan diselamatkan. Pasti akan diselamatkan. 2 kali. Roma 5 ayat 9-10 itu. 2 kali disebut situ. Kamu pasti, kita pasti akan diselamatkan. Maka Yesus Kristuslah yang mendamaikan kita dengan Bapa. Ayat yang ke-10 itu. Ketika kita masih seteru, musuhan, eskete bahasa orang Medan. Ya kan? Kita musuhan kepada Sang Bapa itu. Lihatlah efek dari dosa di Taman Eden terhadap Adam dan Hawa. Mereka diusir dari Taman Eden. Padahal Taman Eden itu dirancang untuk mereka. Waktu mereka ditempatkan di sana, Tuhan Allah bilang, sungguh amat baik. 3 kata itu. Sungguh amat baik dalam waktu singkat berubah menjadi murka Allah yang menyala-nyala. Sehingga mereka harus diusir dari Taman Eden itu. Dan pohon kehidupan tidak boleh lagi mendekat. Karena kalau mereka makan, mereka pasti akan hidup selamanya, kata Alkitab. Dijaga dengan kerub yang pedang yang bernyala-nyala, berjaga. Tidak boleh dekat. Apa maksudnya? Kita putus hubungan dengan sumber kehidupan. Kita terusir dari anugerah Allah. Putus hubungan. Itu sebabnya manusia seterusnya memberontak. Karena pada prinsipnya, ya, di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-5, manusia yang sudah jatuh dalam dosa terus cenderung berbuat dosa. Alkitab katakan cenderung menghasilkan kejahatan. Inilah yang harus diurus. Maka kita sudah seteru musuhan dengan Bapa, perlu seorang juru damai. Didamaikan dua pihak. Pihak yang bersalah membayar kepada orang yang dijahati itu. Dalam pengadilan seperti itu kan, pada umumnya itu kita pihak yang bersalah kepada Bapa, maka harus ada bayarannya kepada Bapa itu. Tapi bayarannya upah dosa ialah maut, nyawa kita bayarannya. Kalau nyawa yang kita bayarkan, mati binasalah kita semua manusia. Bersyukurlah kita, Tuhan Yesuslah yang membayarkan hutang dosa itu. Itu sebabnya dia harus mati di kayu salib. Itu sebabnya dia harus menumpahkan darah, tubuhnya dikorbankan sebagai tebusan bagi kita. Maka Natal selalu harus satu paket dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Jangan berhenti hanya di Natal. Oke, dalam periode perayaan Natal Desember 2020 ini, dunia ada di dalam keprihatinan, termasuk kita. Kita tidak bisa ketemu di kampus, kita tidak bisa ketemu di satu gedung gereja, gedung yang kita jadikan tempat ibadah merayakan Natal. Apa boleh buat? Kita dalam kondisi virtual seperti ini, masing-masing di rumahmu, di tempatmu engkau berada, engkau tidak boleh kehilangan sukacita terbesar itu. Karena Yesus Kristus telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Lukas pasal yang kedua itu, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus bicara tentang Mesias yang mengurus kita dengan Bapa. Diurapi, itu artinya Kristus, ya, Mesias. Diurapi menjadi raja, diurapi menjadi imam, diurapi menjadi nabi. 3 jabatan di PL ini dirangkum di dalam diri Yesus Kristus, sehingga keselamatan kekal dari Bapa sampai kepada kita. Kita dijembatani dengan kepada Bapa. Kita menjadi anak-anak Bapa. Yesus mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Setiap orang yang percaya kepadanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Inilah yang mengubah hidup kita. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, mahasiswa-mahasiswa, apalagi kalian mahasiswa Universitas Kristen Metodis, ya, saya pendeta Metodis, saya sungguh-sungguh berdoa Universitas Metodis
menjadi alat di tangan Tuhan, bukan saja secara akademik membawa generasi muda menjadi kaum intelektual, tapi sungguh-sungguh membawa setiap mahasiswa UMI juga untuk mengenal juru selamatnya. Karena kita sudah ditebus Yesus, maka kehidupan kita pun masuk kepada sebuah komitmen untuk taat dan setia. Ketika kita panggil Yesus itu Tuhan, dua hal. Tuhan berarti kita jadikan dia Tuhan kita, kita hambanya. Itu urusan ketaatan, saudara. Hamba yang taat kepada Tuannya. Kita mengabdikan hidup kepada dia. Hidup ini seutuhnya untuk melayani dia, menyenangkan hatinya. Tuhan juga bicara tentang owner, pemilik hidup kita sekarang. Ditebus, setelah ditebus, dibayar lunas harga yang dibayarkan itu. Seperti di pegadaian, kita harus tebus yang kita gadaikan supaya kita kembali menguasai sepenuhnya. Kita pakai barang yang kita gadaikan. Bayar lunas. Yesus Kristuslah yang menjadi bayarannya, tebusannya melalui darahnya yang tertumpah di Golgota. Maka kita taat pada Yesus Kristus. Mengapa Tuhan Allah melarang satu pohon pengetahuan yang baik dan jahat di tengah taman itu? Semua boleh makan kecuali satu. Di balik perintah untuk tidak boleh makan, satu hal yang sederhana saja. Kamu taat kepadaku karena aku sudah siapkan semuanya untukmu, karena aku penciptamu. Dan itu yang tidak berhasil dikerjakan oleh Adam dan Hawa. Maka ketika kita sudah ada di dalam kuasa dosa, semua dunia ini sekarang memberontak pada Tuhan. Tapi bersyukurlah kita adik-adik, kita sudah ada di dalam kuasa kasih Tuhan. Hidup kita diubah, kita anak-anak Tuhan. Maka seorang anak Tuhan, seperti halnya kerinduan kita melalui perayaan Natal saat ini, taat dan setia. Ini komitmen kita. Sebagai mahasiswa, mari ambil komitmen ini. Aku karena Yesus Kristus sudah mengubah hidupku. Aku belajar taat dan setia. Pertama kepada Allah Tritunggal itu. Kemudian kepada berbagai otoritas, aturan-aturan yang ada mengikat hidup kita. Entah peraturan negara, hukum positif, peraturan kampus, peraturan orang tua, peraturan masyarakat, peraturan gereja, apapun. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang belajar taat dan setia kepada Tuhan. Dan perhatikan karaktermu, perhatikan cara hidupmu. Dalam Filipi pasal 1 ayat 10-11, 2 Petrus 3:14. Bagian-bagian ayat ini merindukan kita, mengajak kita untuk belajar taat dan setia kepada Tuhan. Saya bacakan kepada kita Filipi pasal 1 ayat yang ke-10-11. Dikatakan, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Sebagai generasi muda gereja, sebagai kaum intelektual, ayo belajar untuk hidup suci, supaya hidupmu tidak bercacat di tengah masyarakat dan di hadapan Tuhan. Menjadi kebanggaan bagi orang tuamu, kebanggaan bagi teman-temanmu, sahabatmu. Ya, lalu dikatakan 2 Petrus pasal 3. Saya bacakan kepada kita 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Dikatakan, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Saudara, hargailah Kristus dengan cara hidupmu sehari-hari. Jauhilah hal-hal yang mencemarkan dirimu, terutama dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran kaum muda ya dalam pergaulan. Hidup di tengah pergaulan, di tempat-tempat kos dan seterusnya. Ya, di dalam pemikiranmu, di dalam keputusan-keputusanmu, caramu mengelola waktu-waktumu, caramu mengelola bakat-bakatmu, ya, cara mengelola studimu dan semua tugas tanggung jawabmu, termasuk
Bagaimana kita bisa berani tampil beda di tengah masyarakat, di tengah teman-teman sebayamu kaum mahasiswa, engkau nyatakan dengan cemerlang bahwa dirimu adalah anak Tuhan yang sudah diubah oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, berani tampil beda adalah panggilan bagi anak-anak Tuhan. Kenapa Abraham dipanggil dari Ur Kasdim? Padahal tahu Ur Kasdim itu adalah salah satu tanah yang subur, itu lembah Mesopotamia. Ada 4 sungai di situ, alirannya cukup mengairi semua wilayah, itu membuatnya subur. Efrat, Tigris, Pihon, Gihon, ya. Tahu? Itu adalah lembah yang subur untuk peternakan dan pertanian, sangat prospek bagi Abraham. Itu sebabnya kaya raya dia sudah di sana. Tapi dipanggil Tuhan dari sana menuju ternyata ke tanah Kanaan. Negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, katanya Kejadian pasal 12. Tahu? Abraham taat sampai di sana. Ikutilah cerita tentang Abraham. Sampai di sana sudah ancaman kelaparan. Ancaman ternaknya tidak mendapat asupan makanan yang cukup. Itu sebabnya mereka harus pisah dengan Lot. Lot memilih yang paling menjanjikan, Sodom dan Gomora, yang akhirnya bermasalah bagi dia, ya kan? Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Abraham harus diambil dari sana? Dipisahkan, dikadoskan, bahasa Ibrani, dikuduskan, beda dari orang lain, terpisah dari orang lain, karena orang Ur Kasdim menyembah Allah yang bukan Jehovah, berhala. Maka dimulai dari satu keluarga ini, ayo dikhususkan keluarga Tuhan. Maka keturunannya Ishak, Yakub dan Israel seterusnya, umat Tuhan sampai kepada kita adalah orang-orang yang dikhususkan. Maka berani tampil beda untuk memberi teladan kasih Kristus kepada dunia ini. Mulai dari orang-orang terdekatmu. Tempat kosmu mungkin. Ya, mereka orang Kristen, betul. Tapi cara hidup mereka belum tentu menjadi seorang Kristen yang baik. Kasihlah cahaya kemuliaan Kristus lewat teladan hidupmu, perkataan, perbuatan, sikap, tindakanmu, cara belajarmu, cara studimu. Masuk juga teman-teman gerejamu, pemuda-pemudinya terutama di lingkunganmu dan seterusnya. Generasi ini sesungguhnya menjadi tanggung jawab kita semua supaya kita membagikan kasih Kristus kepada mereka. Filipi pasal 2 saya bacakan terakhir kepada kita. Bagaimana Tuhan memanggil kita untuk berani menyatakan kasih Kristus lewat cara hidup sehari-hari. Filipi pasal 2 ayat 1 dan sampai 4 saya bacakan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Teladan kasih Kristus dinyatakan lewat kesatuan tubuhnya. Maka aliran kasih satu dengan yang lain, seorang dengan yang lain dalam konteks tubuh Kristus. Mulai dari komunitasmu, sesama mahasiswa UMI, ayo bangun persaudaraan kasih Kristus di sana. Layani Tuhan sama-sama di kampus. Ya, anak-anak Tuhan yang sudah belajar setia melayani, jadi pengurus KMK dan seterusnya, jadi pengurus pelayanan mahasiswa, berani bayar harga, komitmen yang kau bangun, idealisme yang kau bangun, mulai dari mahasiswa. Kelak kalian dipimpin Tuhan menjadi orang-orang hebat di berbagai lini kehidupan bernegara ini, dalam berbagai tugas tanggung jawab, di dalam berbagai profesi. 5-10 tahun dari sekarang saya yakin kalian menjadi orang-orang yang hebat dipakai Tuhan di berbagai tempat. Mulai dari sekarang, milikilah komitmen di dalam ketetapan hati untuk setia dan taat pada Tuhan. Bagikan kasih Kristus setiap saat, karena kita sudah terlebih dahulu mengalaminya. Maka hari ini dalam perayaan Natal kita, abangmu,
pendeta perlindungan, semua orang mengajak engkau sungguh-sungguh, ayo kita nyatakan sebagai pemuda-pemudi mahasiswa yang sudah diubahkan oleh Kristus. Natal tidak lagi bicara Yesus lahir di kandang domba yang hina, itu 2000 tahunan yang lalu. Tapi di sini, di hati ini, Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Itulah yang kita rayakan sekarang. Sukacita surgawi melimpah-limpah karena dia menjadi inspirator terbaik. Dan Roh Kudus mendorong kita, mengurapi kita setiap saat untuk tampil sebagai anak-anak Tuhan yang menggarami dunia ini, menerangi dunia sekitar kita, menjadi teladan bagi banyak orang. Noel, itulah tema kita. Night of Everlasting Love. Satu malam yang dipilihkan Tuhan untuk menyatakan kasih dan cintanya yang kekal, yang abadi bagi kita semua. Selamanya kita hidup di dalam kasih itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas sabdamu. Pada saat ini kami syukuri di perayaan Natal secara virtual. Kami bersyukur Tuhan sebagaimana adanya. Mungkin bagi kami ini adalah Natal yang paling sederhana. Dan kami tidak bertemu satu dengan yang lain. Tuhan, kami merasa sedih. Tapi kesedihan ini tidak akan menutupi sukacita kami, kebahagiaan dan kebanggaan, kemegahan kami atas Kristus Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang tidak lagi lahir saat ini di kandang domba yang hina, tapi di hati kami masing-masing. Penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu, supaya kehidupan kami menjadi kehidupan yang cemerlang, menyaksikan dan membawa cahaya kemuliaan Kristus di tengah kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Meteraikan firman-Mu, lanjutkan kasih setia-Mu bagi semua adik-adikku mahasiswa ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan ucapan syukur kita melalui rekening KMK UMI. Kepada kakak, abang, dan teman-teman yang ingin memberikan persembahan ucapan syukurnya, nomor rekening tertera di bawah ini. Ayat pengantar pada pengumpulan persembahan kita kali ini adalah tertulis dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita dengarkan lagu persembahan dari AKK dengan Apakah Kubalas. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan,
pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa buat malam hari ini, buat berkat Tuhan, bahkan buat cinta kasih Tuhan yang terus memelihara kehidupan kami, di mana pada malam hari ini kami masih bisa merasakan kelahiran Tuhan Yesus. Kami bisa merasakan Natal kami ya Bapa, walaupun di tengah-tengah pandemi ini, biarlah di Natal ini, di Natal yang berbeda kali ini kami terus bisa sukacita untuk memuji nama Tuhan. Ya Bapak, pada malam hari ini kami berdoa terkhusus untuk UKM KMK UMI, biarlah kiranya Tuhan yang memberkati, biarlah UKM KMK UMI bisa menjadi wadah untuk orang-orang untuk lebih rindu untuk melayani Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Biarlah kami juga anak-anak-Mu bisa membawa perubahan di bangsa kami ini, untuk menjadikan bangsa kami menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Ya Tuhan, pada malam hari ini juga kami berdoa untuk para PKK, AKK, dan siapapun yang terlibat di dalam UKM KMK UMI. Biarlah kiranya juga kami bisa menangkap visi dari UKM KMK UMI. Biarlah kami jadi terang dan garam dunia ya Bapa. Dan kami juga rindu untuk memuridkan, bahkan untuk dimuridkan ya Tuhan. Pada malam hari ini juga ya Bapa, kami berdoa secara khusus untuk kampus kami, yaitu kampus Universitas Metodis Indonesia. Biarlah kiranya Tuhan juga memberkati Bapa. Biarlah Tuhan memimpin mulai dari pemimpin kami, yaitu rektor, dekan, dosen, staf pegawai, dan siapapun yang terlibat di dalam kampus kami. Biarlah kami juga biarlah para pemimpin kami juga bijaksana dalam memberikan peraturan-peraturan, bahkan memberikan kebijaksanaan untuk kemajuan kampus kami ke depannya. Biarlah kami juga memiliki rasa takut akan Tuhan dalam melaksanakan tugasnya. Ya Tuhan, kami juga berdoa terkhusus buat para mahasiswa Universitas Metodis Indonesia. Biarlah kami juga dapat berprestasi di dunia mahasiswa kami ya Bapak. Tuhan tolong kami satu persatu. Biarlah kami juga di dalam pelajaran kami juga memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, pada malam hari ini juga kami berdoa terkhusus untuk bangsa kami, bangsa yang kami cintai ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati kami, memberkati pemerintahan kami, memberkati pemimpin kami, mulai dari Pak Presiden, Pak Menteri, Pak Gubernur, dan siapapun yang terlibat di dalamnya, mulai dari pemimpin tertinggi sampai pemimpin terendah. Tuhan tolong Bapak, biarlah kiranya Tuhan juga memberikan kebijaksanaan
untuk para pemimpin kami, untuk dapat memberikan peraturan-peraturan yang terbaik untuk bangsa kami ya Tuhan, untuk memajukan bangsa kami ke depan, dan untuk memuliakan nama Tuhan ke depannya. Ya Tuhan, pada malam hari ini juga kami berdoa, secara khusus kami berdoa untuk bangsa kami, di mana pada saat ini bangsa kami mengalami banyak masalah, mulai dari COVID-19, banjir, dan apapun masalah yang terjadi di bangsa kami ini. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memimpin bangsa kami. Tuhan yang baik, Tuhan yang berkata di dalam kerajaan surga. Mungkin di tengah-tengah bangsa kami ini, kami banyak merasakan kehilangan, kesedihan. Kami percaya Tuhan, ketika kami berada pada Tuhan, Tuhan pasti memberikan kami penghiburan. Tuhan tolong kami Tuhan. Biarlah kami terus memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah keterpurukan bangsa kami Tuhan. Di tengah-tengah bencana yang kami alami Tuhan, biarlah nama-Mu selalu ditinggikan. Ya Tuhan, hanya ini persembahan kami. Biarlah kiranya nama-Mu ditinggikan di Natal kami ini. Amin. Untuk mengambil komitmen dari firman Tuhan yang telah dibagikan, biarkan kita juga rindu untuk membagikan kasih kepada sesama dan dunia ini, agar dunia juga merasakan bahwa Allah itu kasih. Kita bernyanyi, Allah itu kasih. kasih yang kami rasakan dari Tuhan. Bapa, saat ini kami mau menantang diri kami. Kami mau tantang diri kami, sudah sejauh mana kasih itu telah kami berikan. Kami mau ya Tuhan, dunia juga merasakan apa yang kami rasakan. Kami merasakan kasih dari Tuhan. Kasih Tuhan sungguh luar biasa. Kasih Tuhan sungguh lembut. Kasih Tuhan sungguh manis. Kami mau menunjukkan kasih itu. Kami juga mau menyatakan kepada dunia
bahwa Allah itu kasih. Ku rindu dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan darimu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang kau lakukan membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan menutup ibadah perayaan Natal kita pada saat ini. Arahkanlah hidupmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang kelahirannya kita rayakan pada saat ini. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa Surgawi, serta persekutuan, penghiburan, dan kekuatan, serta kebahagiaan, sukacita terbesar yang melimpah-limpah dari Roh Kudus. Itulah yang menyertai kita saat ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin.